Baik jemaah sekalian, bukti kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa saya kasih syair dulu ya supaya nggak ngantuk. Rabiul Awal, bulan penuh cahaya, lahirnya Nabi pembawa bahagia, rahmatan lil alamin bagi semesta, teladan sempurna sepanjang masa. Cinta Rasulullah bukan hanya di lisan, tapi dibuktikan dalam perbuatan. Ikuti sunnah, menjaga amalan, itulah tanda cinta dan benarnya iman. Saya riwayat kalau nggak gitu ngantuk ya. Baik jemaah sekalian, ini bisa kita ringkas sampai syuruk ya. Jangan lewatkan tuh salat Isra 2 rakaat nanti. Baik, kalau bicara Rasulullah Muhammad SAW, pastilah kita meyakini Rasulullah itu manusia agung, suri teladan yang terbaik. Dalilnya tidak asing lagi, kita sangat akrab, kita hafal betul ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, berzikir. Puncaknya adalah surga, dan itu perlu kita sampaikan di kajian khusus. Memang yang kita harapkan itu sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Kemudian keagungan akhlak budi pekerti Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya kamu ya Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam surat 68 ayat nomor yang keempat. Kita tambahkan lagi agar kita makin mantap keyakinan dan cinta kita. Risalah Rasulullah adalah untuk seluruh manusia. Dalilnya Quran surat Al-A'raf surat 7 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Dalil berikutnya Quran surat Saba surat yang ke-34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan puncaknya adalah Quran surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat di nomor 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, berangkat dari sinilah kita yakin bahwa Rasulullah itu adalah manusia dengan memiliki sejumlah keutamaan. Keutamaan yang fundamental adalah pertama, Rasulullah ahli tauhid. Dan ini yang membuat kita hidup selamat dunia akhirat dengan tauhid. Kalau kita membuka sirah Nabawi itu ya, bagaimana perjuangan Nabi itu luar biasa. Godaan yang begitu banyak agar meninggalkan tauhid. Termasuk godaan apa? Bisa kami menerima sesembahanmu ya Muhammad, tapi tolong gantian kami menyembah Tuhanmu sepekan, engkau juga menyembah Tuhan kami. Apa kata Rasulullah?
Seandainya pun kau mampu memberikan bulan dan matahari di tanganku, niscaya tidak akan aku tinggalkan dakwah ini. Oleh karena itu jangan ragu, kita katakan bahwa satu-satunya jalan selamat kita adalah dengan mentauhidkan Allah. Jalan keselamatan kita hanya dengan Islam saja. Inna dina indallahil Islam. Nah, itu dia. Ini ngomongin tauhid kan kita harus, karena urusan tauhid urusan yang paling penting. Kalau sampai tauhidnya tercemar, terkontaminasi, dikhawatirkan tidak selamat. Apalagi nyata-nyata menjadikan tandingan selain Allah sebagai sesembahannya. Dalilnya sudah tidak asing lagi kita paham, yaitu ketika seseorang terjerumus pada kesyirikan, kalau dia tidak bertobat sebelum wafat, pasti masuk neraka kekal selamanya. Quran surat Al-Maidah surat yang kelima di ayat nomor 72. Ini yang pertama, Rasulullah ahli tauhid. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu ahli ibadah. Kalau mengukur ibadah Nabi itu tidak ada bandingan. Jangankan yang dikatakan ibadah fardiyah, ibadah yang sunnah saja Rasulullah sangat menjaganya. Sehingga Aisyah bertanya pada beliau, dan ini sering disampaikan berulang-ulang supaya kita terinspirasi. Yaitu ketika Aisyah bertanya pada beliau, ya Rasulullah, bukankah engkau pasti masuk surga? Maksum, engkau terjaga, tidak ada dosa bagi dirimu di depan ataupun di belakang. Tapi sholat malam itu hampir semalam suntuk hingga kakimu bengkak-bengkak. Ini kan tiap tahun kita diingatkan ya. Ya Rasulullah, afala akuna abdan syakura, apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah itu sholat malamnya hampir semalam suntuk hingga kakinya bengkak-bengkak. Saya tahu juga di sini banyak yang kakinya bengkak. Kenapa bengkaknya, Pak? Makin besar ujiannya, makin tinggi pahalanya. Jadi urusan sholat malam itu bukan lagi impian, tapi sebuah kebutuhan dan kenikmatan. Jangan sampai terlewatkan. Nanti kita luaskan tentang sholat malamnya. Nah, ini ringkasnya yang kedua. Yang ketiga, keutamaan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu ahli akhlak, akhlaknya paling mulia. Dua hal yang luar biasa pada diri Nabi Muhammad SAW, yaitu pemaaf dan penyantun. Dicederai, disakiti, dilempari batu hingga berdarah-darah, Nabi tetap memaafkan, tetap menyantuni. Ini yang luar biasa. Sudah sering kan kita dengar kisah bagaimana Nabi dihina, dicaci maki, disakiti, tapi Nabi tetap memaafkan. Masya Allah. Inilah keutamaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau ada pertanyaan yang satu ini, mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Karena mencintai Nabi, kita ingin mendapat syafaat dan bersama dengan beliau kelak di surganya Allah. Hadis ini berlaku untuk kita semua. Antara aman ahabatka, kata Rasulullah, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama mengharapkan ridha Allah, kuliah subuh ya. Pagi hari ini luar biasa ini, 300 orang jamaahnya. Masya Allah, luar biasa nih jamaah Masjid Al-Furqan nih. Karena kita ingin bersama juga. Di mana bersamanya? Ya di surga dengan orang-orang soleh. Sebagaimana dalil yang sudah sering kita ingat, kita sebut gitu ya. Quran surat 13 ayat 23.
jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhulun alaihim min kulli bab. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah orang tua kita, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga itu malaikat mengucapkan kalimat selamat sejahtera atasmu. Makanya kita harus niatkan bersahabatlah karena Allah, sama-sama mencari keridhaan Allah. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Sahabatnya orang-orang soleh di tempat yang indah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua kelak dikumpulkan Allah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Rasulullah bersabda di hadis Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Seseorang tidaklah beriman dengan sempurna hingga aku lebih dicintainya dari anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Ini baru umat Rasulullah nih. Jadi cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Maksudnya kita mencintai Allah itu cintailah Rasulullah, karena syariatnya itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencintai Rasulullah dengan sepenuhnya, itu berarti kita telah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang mengatakan yang penting kan panduannya Al-Quran. Nah ini yang bahaya ini. Al-Quran dijelaskan dengan rinci di hadis Nabi, maka akan selamat ketika kita berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang ingkar sunnah, mengingkari sunnah, nggak ada di Al-Quran. Coba buka Ustadz, ada nggak cara sholat di Quran? Yang nggak ada. Cara sholat adanya di hadis Nabi. Itu kelompok orang-orang eling gitu. Yang penting imannya Islam, sholat mah caranya nafsi-nafsi. Na'udzubillah min nabi. Kelas. Nah, kita kan pengen dapat syafaatnya. Ini kan yang utama. Syafaat kubro, syafaat agung di padang mahsyar nanti. Rasul mengatakan, aku adalah pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat. Orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur, yang pertama kali memberi syafaat, dan yang pertama kali diterima syafaatnya. Kita umat Rasulullah ya otomatis lah ya, dengan catatan kita betul-betul mencintai Rasulullah. Yang kedua, ini kabar gembira yang luar biasa. Sekalipun dia punya dosa besar, tetap mendapat syafaat dari Nabi, dengan catatan dia mentauhidkan Allah. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, kata Rasulullah, diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Tentu catatannya dosa besarnya tidak terjerumus pada jurang kesyirikan. Tentu ada pintunya. Pintunya tentunya taubat begitu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, sahih. Siapa yang berhak mendapat syafaat Rasulullah? Yang berhak mendapat syafaat Rasulullah adalah, perhatikan, ini tauhid lagi-lagi. As'adan nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah dengan tulus dari hatinya. Maka yakin itu afdalul dzikri fa'lam annahu
la ilaha illallah. Kita bermohon kepada Allah dengan membiasakan lafaz-lafaz tersebut, yaitu kalimat thayyibah. Itu pula akhir ucapan kita. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orangnya yang akhir ucapannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dia masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu perindu surga, syafaat Rasulullah nyata adanya, diperuntukkan bagi umat beliau yang beriman, termasuk para pelaku dosa besar yang masih dalam tauhid dan umat yang terus dalam kalimat syahadatnya. Ini ya, kenapa kita tanamkan di hati kita itu tauhid yang kuat. Masya Allah. Baik jamaah sekalian, sekarang kita masuk di kajian intinya. Apa bukti cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Buktinya adalah kita mendahulukan dan mengutamakan Rasulullah dari siapapun. Kalau sudah jelas kita mengerti, jangan ada keraguan. Sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan lain kecuali kita mentaati apa yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan. Jadi kita mendahulukan, bukan pikir kita, bukan logika kita. Ini yang namanya betul-betul mencintai, mendahulukan, mengutamakan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan ada keraguan sedikit pun. Sudah sami'na wa ata'na, sepanjang kita yakin betul dalilnya sahih. Dalilnya mana itu? Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat di nomor 36. Tidak ada pilihan yang lain kecuali kita harus menjadikan Rasulullah sebagai jalan kita mendapatkan pintu kebahagiaan dengan mengamalkan tuntunannya. Alas, yang kedua, yaitu membenarkan segala yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad itu kecuali adalah wahyu Allah, yaitu Al-Quran, bukan atas dasar hawa nafsunya. Oleh karena itu kita kenal dengan baik kan hadis qudsi ya. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membenarkan segala yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beradab di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 56. Nah, kita akrab tuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Supaya kita perbanyak bersolawat kepada Nabi. Nabi mengatakan al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang apabila namaku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat kepadaku. Hati-hati ya, katakan sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kita bersolawat kepada Nabi, apalagi hari ini hari Jumat, Masya Allah. Qadarullah hari ini 12 Rabiul Awal. Dan banyak kajian pagi hari ini. Jamaah sekalian, jangan kita termasuk umatnya yang dikatakan pelit. Itulah cara kita mencintai Rasulullah dengan banyak bersolawat kepada Nabi. Termasuk adab kita dalam berdoa, bawa salawat Nabi. Kemudian yang keempat, yaitu ittiba, mengikuti,
mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta berpegang pada petunjuknya. Inilah garansi yang Allah berikan, otoritas yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat nomor 31. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai aku, Allah berfirman, maka itibaklah kepada siapa? Ikutlah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya dua perkara penting, dua jaminan Allah akan berikan. Satu, aku mencintaimu, kata Allah. Allah mencintai kita. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengampunimu. Bukankah dua perkara ini yang kita butuhkan dalam hidup? Satu, dicintai Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, hidup ini akan tenang, penuh dengan keberkahan. Allah berikan perlindungan, pertolongan. Masya Allah. Yang kedua, ampunan Allah. Siapa yang tidak ingin dapat ampunan Allah? Sebab syarat masuk surga itu kalau dapat ampunan Allah. Bapak Ibu masih ingat nggak setiap pembukaan taklim saya katakan ya, karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah, kita hadir di majelis ilmu agar Allah turunkan berkah. Hari ini saya rubah syairnya sedikit. Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah, semangat hadir di majelis ilmu agar kita menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Inilah perkara utama, yaitu cintanya Allah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, nah ini rinciannya spesial, yaitu membela ajaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Ekspresikan, tunjukkan identitas kita memang orang beriman. Kita benar-benar orang beriman, bukan sekedar ngaku muslim tapi tidak dibuktikan imannya. Bagaimana membuktikannya? Terapkan dalam hidup kita Quran surat Al-Fat, surat yang ke-48 ayat terakhir, yaitu di ayat nomor 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Yaitu umat Rasulullah yang benar-benar beriman adalah pertama, bersikap keras, tegas kepada orang kafir. Yang kedua, berkasih sayang dengan orang yang beriman. Yang ketiga, rukuk dan sujud hanya kepada Allah. Yang keempat, mencari keridhaan Allah. Dan yang kelima, ada tanda-tanda bekas sujud di wajahnya. Nah, nomor ini spesial, harus kita luaskan. Pertama, bersikap tegas kepada orang kafir. Jangan ragu untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin. Maka tidak ada kolaborasi dalam agama, tidak ada. Itulah sebabnya ada Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Tegas jelas, tidak ada kolaborasi di dalam agama. Bagimu agamamu, bagiku agama.
Ini yang harus kita tunjukkan. Jangan malu dengan identitas kita sebagai orang beriman. Kita muslim, dapat jaminan ya dari Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam sebagai keyakinannya, jalan hidupnya, agamanya bukan Islam, maka akan tertolak dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat di nomor 85. Itu yang buat kita yakin. Jadi jalan keselamatan cuma satu, menjadi muslim yang beriman. Alas, ini yang pertama. Yang kedua, berkasih sayang kepada orang yang beriman. Kalau kepada orang kafir keras tegas lakum dinukum waliyadin, dengan orang beriman saudara kita berkasih sayanglah, ruhama'u bainahum. Jangan munculkan perselisihan, jangan ada kebencian pada saudara kita. Beda pendapat itu mah biasa. Jangan sampai meruncing kemudian terjadi permusuhan di antara orang beriman. Ini penting. Karena kita diikat dengan apa? Satu nilai sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkasih sayanglah dengan saudara kita orang beriman. Rambu-rambunya hati-hati. La yahilu li muslimin ayahjura akhahu fauqa thalathin. Tidak halal bagi muslim mendiamkan saudaranya dengan kebencian lebih dari 3 hari. Hati-hati ya, ini bukan 3 hari lagi, bahkan ada yang sudah 3 tahun tidak bertegur sapa. Ini kan memilukan. Sebenarnya memalukan juga itu, orang beriman kok bermusuhan. Jangan. Saudaraku, ayo rajut ukhuwah Islamiyah ya. Karena Allah kita mendapatkan keutamaan tentunya, kebersamaan antara orang beriman. Masya Allah. Itu yang sering saya katakan dalam syair saya antara orang beriman. Apa itu? Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Amin ya rabbal. Yang ketiga, rukuk dan sujudnya hanya kepada Allah saja. Lagi-lagi ini urusan tauhid. Quran surat Toha, surat yang ke-20 ayat di nomor 14. A'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Aku ini adalah Roh Tuhan kalian. Hanya aku saja yang wajib kalian sembah. Bagaimana menyembah? Sholat untuk mengingatku. Maka pembeda orang yang bersyukur dan kufur adalah orang yang menegakkan sholat dan orang yang meninggalkan sholat. Kita sudah ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku semuanya aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Kelas yang keempat, mencari keridhaan Allah. Yang kita cari keridhaan Allah. Jadi kalau dalam kehidupan kita mendapatkan tantangan, celaan, mafi muskilah, nggak masalah. Yang kita kejar ridhonya Allah. Gimana membuktikan kita cari ridha Allah? Jangan lupa anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sudah berikan anugerah kepada kita, maka buktikan kita memang pengen cari keridhaan Allah. Di antaranya, 1, Quran surat yang kedua ayat 195. Cari ridha Allah gimana Ustaz? Nikmat yang Allah beri kita gunakan untuk jalan Allah.
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah sebagian dari hartamu di jalan Allah. Bersyukurlah kepada Allah jika engkau betul-betul. Gimana tuh caranya Ustaz? Jangan jatuhkan diri kita dalam kebinasaan dengan tangan kita sendiri. Harta yang Allah anugerahkan gunakan di jalan Allah. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Itu namanya kita bersyukur, kita cari ridhonya Allah. Berarti cara mendapatkannya harus dengan jalan yang benar. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 172. Ini penting. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh dari apa yang telah kami berikan rezeki pada kalian, kata Allah. Kemudian bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembah Allah. Ternyata dalam praktek kita beramal ada celaan dari siapapun, jangan risau. Yang kita cari bukan sanjungan manusia. Ini yang kadang-kadang menjadikan amal kita tidak sempurna, bahkan bisa habis pahalanya. Beramalnya karena punya tujuan lain, yaitu dapat sanjungan, muncullah riya dan sum'ah. Padahal yang kita carikan ridhonya Allah. Atau sebaliknya, ketika kita beramal membuat orang lain jadi tidak baik kepada kita, nggak usah risau. Memang ujian beramal itu kalau tidak dicela, ya dipuji. Dipuji jangan melambung tinggi, dicela jangan kecewa. Nah itu dia. Alas, kemudian yang kelima. Yang kelima ini Masya Allah, nanti kita luaskan di nomor yang ketujuhnya ya. Tapi perlu kita ambil hikmah di poin yang kelima. Ada tanda-tanda bekas sujud di wajahnya. Bapak Ibu, tanda bekas sujud apa? Ustadz, ada nokta hitam di jidatnya. Termasuk nggak itu? Boleh saja. Banyak sujudnya sehingga jidatnya hitam, tapi bukan ukuran. Ya, bukan ukuran. Ukurannya bagaimana? Tanda bekas sujud itu perilakunya. Bukankah sholat itu ibadah yang paling tinggi? Penghambaan diri kita kepada Allah. Mestinya ketika seseorang baik sholatnya, benar sholatnya, dia menjadi pribadi yang soleh. Itu mestinya. Tidak menjadi pribadi yang buruk akhlaknya. Tentu tidak. Ada bekas-bekas sujud di wajahnya. Ini orang-orang yang baik. Perilakunya tidak serampangan, ya. Sehingga disebutkan di Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sholatnya benar nih, lillahi ta'ala, penuh penghambaan diri, diterapkan dalam kehidupan, pasti dia orang yang baik. Walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun bitakwimi akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap moral atau akhlak seseorang. Jadi kalau sholatnya dilakukan tidak berpengaruh, tandanya sholatnya belum benar. Nah ini nanti kita luaskan di nomor yang ketujuh ya, ada hubungannya. Baik jamaah sekalian, inilah cara kita membela ajaran sunnah Nabi SAW, yaitu disimpulkan tunjukkan identitas kita sebagai umat Rasulullah. Islam jalan keselamatan kita, tunjukkan wajah Islam dalam kehidupan.
Yang keenam, yaitu menyebarkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh hanya berdiam. Sesuai kemampuan kita, kita sebarkan juga ajaran yang dibawa Rasulullah semampu kita. Dalil ini sejak kita kecil udah dengar ya, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, semampu kita. Yang kita ketahui skupnya mulai dari diri, keluarga, lingkungan, dan seterusnya sesuai kapasitas kita. Bagaimana caranya? Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 125. Penting urusan cara. At-tariqatu ahammu minal madah. Cara itu lebih penting dibandingkan isinya. Isinya bagus tapi menyampaikannya tergesa-gesa, melukai hati orang, boro-boro diterima. Yang terjadi adalah pertikaian dan permusuhan. Maka Allah ingatkan nih di surat An-Nahl surat 16 125, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru orang ke jalan Tuhanmu dengan apa? Hikmah. Hikmah itu apa sih? Panduan Al-Quran dan Sunnah. Kalimatnya yang tepat, jangan tergesa-gesa. Begitu. Jadi urusan cara ini penting. Tidak semua orang itu kemampuannya sama, pola pikirnya, emosionalnya juga nggak sama. Maka harus hati-hati menyampaikan dengan kalimat hikmah. Panduannya Al-Quran dan As-Sunnah. Sampaikan. Baik jamaah sekalian. Yang ke-7, meneladani akhlak Nabi. Iyalah, kan kita harus tunjukkan Rasulullah itu orang yang paling mulia akhlaknya ya. Yang Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Salah satu di antara ayatnya jamaah sekalian yang harus kita ambil terapkan dalam hidup, yaitu di Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 83. Ada kalimat yang penting untuk kita terapkan, yaitu wa qulu linnasi husna, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Kalau orang beriman tutur katanya baik, pasti tidak ada yang tersakiti. Hati-hati kalau ngomong. Penting ini, hati-hati kalau mengungkapkan kalimat. Jangan sampai berulang sehingga terjadi gejolak. Gara-gara apa? Cuman sebaris kalimat. Apa itu kalimatnya, Pak? Kalimatnya apa? Tolol sedunia. Apa dampaknya? Nah, itu kalimat itu Masya Allah. Lupa ya, duduk dulu karena siapa ya. Ini dampak yang luas. Akhirnya apa? Ketika demonstrasi terjadi, numpang masuk penyusup. Terjadilah hal yang tidak diinginkan. Ini kan persoalan. Maka kalau ngomong hati-hati, tahan di dada kita, jangan sampai orang tersakiti. Kan saya sering mengatakan, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Ingat kalimat itu, Pak. Kalimat khusus Ustadz Anwar Zufri. Insya Allah kalimat itu nggak ada yang punya, Pak. Insya Allah nggak ada yang punya. Ya, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Susah, Pak, kalau orang sudah terlukai. Jadi jangan sampai ucapan kita mencederai. Nah, itu ngomongin akhlak ya. Kemudian di hadis yang ini juga sangat akrab kita. Lafaznya ada dua ya. Innama bu'istu li utamima solihal akhlaqi.
Yang satu lagi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaki. Maknanya sama. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, jadi hati-hati. Gimana akhlak Nabi? Ini kalau kita rinci, wah luar biasa, panjang. Katanya nanti ada event khusus, ya, hikmah Maulid Nabi. Saya tidak masuk ke sana ya, karena ini panjang nih kalau ngupas ini. Pastikan jamaah sekalian, satu ayat berikut ini, maka kita jadi orang baik. Yaitu Quran surat 3, Ali Imran 159. Ini sudah tercakup ini. Lemah lembut, jujur, pemaaf, tawadu, dermawan, sabar. Ayat ini sudah mencakup firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ali Imran surat yang ketiga 159. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya Muhammad, berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras, niscaya mereka akan lari menjauh darimu. Maka maafkanlah mereka, doakanlah mereka, mintakan ampunan untuk mereka. Kemudian bermusyawarahlah dalam urusan itu. Jika engkau telah membulatkan tekad, yaitu menyempurnakan ikhtiar dari perkara-perkara yang dihadapi itu, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi ayat itu luar biasa. Jadi lembutkan hati, jangan keras hati. Mintakan ampunan untuk saudara kita, maafkan. Nggak selesai musyawarah, tak selesai juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah caranya. Jadi itu sudah tercakup ya. Kisah-kisah tentang ini kan nanti biarlah di hikmah Maulid saja. Insyaallah. Apa kesimpulannya Bapak Ibu sekalian? Akhlak Nabi adalah cerminan ajaran Al-Quran yang paripurna, menjadi teladan utama bagi umat dalam bersikap, berkata, dan berbuat. Nah, inilah bukti kita mencintai Rasulullah. Lantas bagaimana Ustaz agar sempurna diri kita sebagai pengikut Nabi? Kita tidak hanya mencukupkan ibadah yang wajib. Enggak cukup ibadah yang wajib itu. Sempurnakan dengan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak Pak? Berapa? 10. Enggak banyak ya? 10. 10 ini kalau kita kupas 1 jam juga ini. Tapi kita sesuaikan waktu sampai syuruk ya, agar kita bisa sholat Isra. Nah, jamaah sekalian, 10 poin ini penting. Masya Allah. Istiqomah kita menjaganya, kita dapat kemuliaan. Apa kemuliaannya? Ini rahasianya. Amalan-amalan sunnah itu, Bapak Ibu sekalian, adalah cara kita untuk mendapat cintanya Allah. Artinya kita akan lebih dicintai Allah. Hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Itu dia rahasia sunnah. Jadi kalau sudah ngomongin rahasia sunnah itu, tidak mungkin kita akan berkata, ah cuman sunnah doang, dilakukan berpahala, ditinggalkan.
Dilakukan berpahala, ditinggalkan rugi. Jangan bilang tidak apa-apa. Amal kita seberapa sih? Banyak lalainya, banyak kurangnya, dosanya banyak pula. Kelas, ayo kita kupas ya sesuai waktu kita. Pertama, menjaga wudhu. Ini menjaga wudhu Pak, luar biasa. Orang yang menjaga wudhunya insya Allah emosinya terkendali. Dia bisa menahan diri. Jadi wudhu itu luar biasa. Makanya banyak jaga wudhu. Dalam aktivitas kehidupan kita, mau kerja wudhu. Ya, bahkan mau beribadah, suami istri wudhu. Usai beribadah dengan istri, wudhu lagi, baru bisa kita makan minum. Jangan langsung, itu sunnah Nabi. Pastikan, Ustadz, gimana cara jaga wudhu ini? Mau tidur? Iya, wudhu sebelum tidur. Sudah wudhu, Ustadz, naik ke pembaringan, batal wudhunya. Ya nggak usah wudhu lagi, nanti nggak selesai. Wudhu lagi. Tapi yang penting sudah kita awali wudhu. Masya Allah. Orangnya akan ramah, tidak akan jadi orang yang suka marah-marah kalau dia jaga wudhu. Bersinar wajahnya, keutamaannya luar biasa. Ini dia. Masya Allah. Makanya bangun tidur langsung wudhu Pak ya, setelah berdoa. Ini supaya kita lepaskan ikatan setan. Kemudian yang berikutnya sholat tahajud. Nah, rincian tentang sholat tahajud ini juga, wah Masya Allah. Luar biasa lah ya, sudah jadi amalan tetap kita. Tidak ada hari berlalu, kita pastikan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ini dia. Ayat ini kan jelas terang benderang. Tambahkan di sepertiga malammu dengan sholat tahajud agar Allah menaikkan, meninggikan derajatmu. Jaminannya Allah turun ke langit dunia memberikan terkabulnya doa. Yang minta ampunan Allah ampuni dosanya. Yang punya persoalan Allah berikan solusi untuknya. Yang punya hajat permohonan Allah kabulkan hajat atau doanya. Masya Allah. Ini ya. Kelas. Salat tahajud, alhamdulillah. Jangan jadi beban Pak. 2 rakaat saja cukup. 2 rakaat saja cukup minimalnya maksudnya. 2 rakaat berikut witir ya. Tidak banyak kok. Seminggu cuma 7 kali aja Pak. Tahajud seminggu cuma 7 kali. Tidak banyak, setiap hari sekali aja. Cukup. Iya, memang begitu. Jaga ya, supaya kita dapat keutamaan. Di hadis Nabi, suami istri saling membangunkan untuk sholat tahajud. Keren. Saya nggak sebut lagi hadisnya ya, sudah sering disampaikan. Yang ketiga, tilawah Al-Quran. Pastikan setiap hari baca Quran, walaupun hanya 3 ayat. Walaupun hanya 3 ayat. Berikut 1 lembar. Alhamdulillah. Ustadz, kami pasti baca Quran minimal kulhu, falak, anas, minimal itu ya. Alhamdulillah. Bahkan bukan cuma itu Ustadz, tiap sholat juga kami baca, apalagi sholat sunnah ya. Kulhu, falak, anas. Alhamdulillah. Duhur, asar, kulhu, falak, anas. Masya Allah. Baik. Quran surat Shad, surat 38 ayat 29. Inilah inspirasi cinta Quran supaya kita dapat berkahnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan penuh berkah bagi siapa? Bagi orang yang mentadaburinya, membacanya, dialah orang-orang yang berpikir. Jadi orang yang berpikir itu disebut ahli zikir karena dia baca Quran. Sebab Al-Quran itu zikir. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Yang keempat, alhamdulillah, masya Allah, sudah kita lakukan, yaitu memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian, karena kita dapat pujian dari Allah. Ini luar biasa, sholat subuhnya di masjid, subuhnya aja di masjid ya, apalagi sholat yang lainnya kan. Karena ngerti keutamaannya, masya Allah. Apa kata Allah di Quran surat 9:108? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Langkah kita dari rumah menuju masjid satu demi satu menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah, di dalam masjid dipuji oleh Allah. Alhamdulillah, pulang dari masjid dosanya diampuni. Sampai di rumah semoga tetap terjaga ya. Alhamdulillah gitu. Alas, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah ya, khususnya isya dan subuh. Mungkin zuhur asar di pekerjaannya masjid jauh, ya kan? Tidak bisa sholat berjamaah, tapi subuh dan isya itu luar biasa. Saya sudah sering menyampaikan hadisnya. Kemudian yang kelima, sholat duha. Nah ini penting ini, saya sampaikan. Sholat duha itu kalau dia nanya berapa rakaat Ustaz? Kan sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu melakukan sholat duha sampai 12 rakaat. Dengan catatan apa itu? Misal malamnya kita tahajudnya tidak lengkap. Tahajud cuma 2 rakaat, ya duhanya 12. Minimal 8 rakaat, itu yang dimaksud. Ya, itu yang dimaksud. Apa maksudnya sholat duha? Agar semakin dicintai Allah. Jangan niatnya sholat duha biar kaya. Salah niat. Doanya minta kaya, minta dibukakan pintu rezeki, benar. Tapi niat sholat duha mengharapkan keridhaan Allah supaya dicintai Allah. Kemudian yang keenam, teman sekalian, bersedekah agar kita husnul khotimah. Salah satu cara husnul khotimah adalah bersedekah. Itu salah satu di antara caranya. Jangan lagi kita berpikir pahala sekian-sekian, nggak usah dipikirin, kita pasti dapat itu. Karena kita masih hidup di dunia ini, maka yakin itu salah satu cara kita untuk mendapatkan keberkahan juga. Karena Allah menjanjikan. Tapi nggak usah hitung-hitungan kepada Allah. Yang penting ketika bersedekah itu ikhlas lillahi ta'ala. Ayatnya ini sudah sering dibaca ya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 261. Pahalanya itu bukan lagi 700 kali lipat, tapi tak terhingga. Yudha'ifu liman yasha. Dan Allah janjikan berkahnya apa? Allah ganti dengan yang lebih baik. Quran surat Sabah surat yang ke-34 di ayat nomor 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Jangan ragu. Pastikan subuh kita sedekah subuh sesuai kemampuan kita. Karena ada doa dari malaikat. Jangan ragu. Yakin ya. Baik, kemudian yang ke-7. Ini penting Bapak Ibu sekalian, untuk kita memperbanyak istighfar. Dalilnya kalau mau pas istighfar ini banyak. Satu saja kita lihat Quran surat An-Nisa surat 4 110. Yakin kita asbab istighfar dosa kita diampuni Allah. Quran surat An-Nisa surat 4 110. A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Barang siapa yang melakukan perbuatan zalim, keburukan, dosa, maksiat, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan
mengampuni dosanya. Dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi istighfarlah yang banyak, apalagi di penghujung malam, usai sholat tahajud, banyak kita minta ampun. Itulah waktu yang terindah, waktu yang luar biasa kita mohon ampun kepada Allah di penghujung malam, usai kita sholat tahajud. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali? Hitungannya 100, setelah itu sebanyak-banyaknya. Nggak usah dihitung lagi. Baik, ini istighfar keutamanya banyak, tentu kita kaitkan nanti di tema yang lain. Kemudian yang ke-8, silaturahmi. Jangan lupa saudaraku sekalian, urusan ini penting ya, karena banyak keutamaannya. Tapi sampai jam sekian kok kopinya belum keluar juga nih bapak-bapak. Jadi nggak ngopi dong. Saya sendiri nih yang ngeteh. Alhamdulillah. Padahal Pak silaturahmi ini syairnya tentang kopi ini. Silaturahmi ini syairnya tentang kopi. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling benci, mari sambung silaturahmi. Pertanyaannya, mana rotinya? DKM tuh kapan-kapan kuliah subuh jangan lupa roti, kalau perlu sarapan pagi, boleh juga sepiring nasi kebuli. Oh iya, lihat sekali-kali ya, kuliah subuh tuh indahnya ada sarapan pagi ya. Baik ya mas kalian. Dalilnya Quran surat 4 ayat pertama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekeluargaan. Allah mengawasi langkah-langkah kalian. Ini dia. Internal dalam keluarga, jangan lupa luaskan silaturahminya di antara orang beriman. Ingat kita bersaudara ya. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Quran surat Al-Hujurat 49 ayat 10. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah ketika terjadi perselisihan di antara saudaramu. Bertakwalah kepada Allah agar kalian semua mendapat rahmat. 9 ya. Sudah masuk rukun syuruk? Dikit lagi ya, supaya waktunya pas gitu. Yang ke-9, jangan lewatkan minimal puasa 3 hari dalam sebulan. Bisa ngambil Senin Kamisnya, bisa ayamul bidnya. Bahkan ulama menjelaskan ayamul bid itu tidak harus berturut-turut 3 hari. Tapi niatkan 3 hari ayamul bidnya itu. Misal 13-nya hari Sabtu. Sabtu kan kondangan. Hari Isa. Terus 14-nya hari Ahad. Ya, ada lagi acara urusan. Boleh mulai Senin, Selasa, Rabu. Lanjut sama Kamis. Atau 13-nya hari Jumat. Gimana itu? Padahal Jumat ada berkah Jumat. Boleh Senin, Selasa, Rabu. Niatkan ayamul bid. Ternyata Senin, Selasa, Rabunya ada uzur syar'i tidak bisa. Boleh. Senin, Selasa, Kamis tetap niatkan ayamul bid. Boleh. Tidak mutlak harus 3 hari betul. Senin, Kamis, alhamdulillah. Minimal sebulan 3 hari lah puasa. Silakan pilih. Supaya apa? Dapat keutamaan 10 kali kebaikan. 1 kali 10. Seolah kita puasa sebulan. Jangan sampai lewat. Masya Allah. Ini penting. Nah, ini mas kalian. Senin, Kamis, terakhir. Thalabul ilmi. Siapapun kita ingin dapat naik derajat 2 hal. Yaitu ketika
menjadi orang yang beriman dan berilmu. Ya, dalilnya Quran surat Al-Mujadalah surat 58 ayat 11. Ya fa'inahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Maka kita terus thalabul ilmi, bonusnya banyak, masya Allah. Di majlis ilmu ini taman surga. Yakin Pak, kesempatan Mas di masjid thalabul ilmi, berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar hajat kita dikabulkan Allah. Ini dalilnya, semoga menjadikan kita semangat menuntut ilmu, kita tidak ragu dalam beribadah karena sudah paham panduannya. Pertama, Quran surat An-Nahl 16:43, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang mengetahui kalau engkau tidak mengetahui. Yang kedua, Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kau tidak mengerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani kalau itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang mas sekalian, menutup kajian kita ini, mari kita buktikan rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW bukan sekedar lip service semata, namun harus ditunjukkan dengan ekspresi yang benar agar kita di surga kelak bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiril hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghiitsu nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, luas halalan thayyiban, dan amal kami Engkau terima. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar atau tidak Engkau kabulkan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu. Ya Allah, urusan kami menjadi mudah. Jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur, bersabar, bertakwa. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darki syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahilah diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dan negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Ya Allah, khusus kami mohonkan kepadamu, ya Allah, menangkanlah jihad saudara kami di Palestina. Allah mansur ihwanana mujahidin fi Filistin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami. Ya Allah,
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami kepada agamamu ya Allah. Khusus untuk saudara kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan sakitnya, lenyapkan penyakitnya. Itu pun yang kami mohon ya Allah. Berilah kami kesehatan jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, juga sehat situasi dan kondisi ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan, masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sampai kita jumpa insya Allah di kesempatan bulan depan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.